Rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah join di dalam channel kita ini. Kali ini kita akan berbicara mengenai from coal-fired power generation to renewable energy. Untuk melihat bagaimana faktanya dan dalam transisi ini dan kira-kira kemana way forward terhadap PLTU kita yang saat ini mendapatkan banyak sorotan lah katakan, apakah dimungkinkan phase out atau apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kesadaran atau tuntutan daripada kecenderungan dunia saat ini yang menuju kepada energi terbarukan. Rekan-rekan sekalian, kita akan langsung saja lihat di sini bagaimana dunia saat ini menghadapi greenhouse gas. Kalau kita lihat di sisi kiri bahwa emisi memang terhadap CO2 itu sangat tinggi, baik di coal, biomass co-firing, gas combined cycle, even biomass. Sedangkan yang dianggap atau dunia melihat bersih adalah di renewable energy. Karena demikian boleh kita sebutkan bahwa fosil ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap emisi karbon dioksida. Tapi kalau kita lihat dari data yang ada, kami ambil dari data statistik review World Energy 2020, realitasnya sebetulnya bahwa pola energi berbasis karbon itu terhadap konsumsinya, baik terhadap jumlah maupun polanya, tidak banyak berubah. Kita lihat dari data tahun 1994 ke tahun data 2019, ini adalah minyak, ini adalah gas, ini adalah batu bara. Kita lihat di situ bahwa secara pola jumlah dia ada peningkatan dari jumlah ini ke sini dalam 20 tahun terakhir. Dan itu merata dan saat ini baik di negara maju maupun negara berkembang. Mari kita lihat bagaimana pola konsumsi tersebut sebagai sumber energi primer baik di negara maju. Saya harus mengatakan faktanya menunjukkan tidak ada perubahan signifikan. Mari kita lihat ini di Amerika Utara, which is yang diwakili oleh Amerika Serikat dan Kanada. Penggunaan minyak, gas, dan batu bara ada di sini. Jumlah ini berkontribusi ke di atas 80%. Ya. Demikian juga ada yang sama kita lihat kalau misalkan di Eropa. Ini Eropa. Eropa sedikit lebih bagus di sini, tapi masih di atas 70%. Kita lihat katakanlah Rusia atau CCS ini. Angkanya di sini. Berapa persen? 90-an. Kan nggak jauh berbeda dari kita. Kita di Asia yang ini ada di sekitar 88%. Itu menunjukkan keinginan kita ada sama-sama untuk ke non-fossil based energy, tapi fakta menunjukkan bahwa dunia quote-unquote masih terperangkap atau suka menggunakan carbon based energy itu. Kita lihat dalam data berikutnya. Di sini kita lihat bagaimana potret emisi CO2 serta message yang ingin disampaikannya. Disebut di situ, ini kami ambil dari data yang ini, source-nya bisa dilihat nanti, bahwa renewable ini akan menjadi semakin murah daripada pembangkit listrik berbasis fosil di berbagai lokasi. Kalau kita lihat ini adalah yang hitam ini adalah coal, kemudian yang biru ini adalah gas, yang ini.
Itu akan kita lihat memang ada, tetapi itu tahunnya kapan? Itu akan ada ya di tahun, kalau kita ada di sini 2020 masih lama di 2050. Dan kemudian kita katakan di situ bahwa proyeksi emisi CO2 di dalam reference case dan transisinya itu jauh. Bahkan emisi ini dapat reference case 7 kali lebih tinggi daripada harapannya yang 1,5 ini. 1,5% di Paris Agreement. Faktanya dia di sini. Dan kalaupun dia percepat, nggak banyak berbeda. Data yang paling sebelah kanan menunjukkan di samping adanya elektrifikasi dan pertumbuhan hidrogen, lebih daripada setengah investasi energi dalam tahun 2035 masih di oil and gas. Dia datanya kan ini oil, ini gas, ini power yang konvensional, sedangkan dekarbonisasi teknologi kecil ini yang atas-atas ini tidak banyak berbeda. Kalaupun diakselerate juga tidak banyak berbeda. Artinya apa di situ? Dunia memang optimis dan positif ini pemanasan global akan dapat dihandle. Tapi fakta menunjukkan adalah sebaliknya. Jadi saya boleh mengatakan ini di tingkat dunia masih lebih merupakan retorika, idealisme daripada tindakan nyata. Jadi saya tunjukkan di halaman sebelumnya itu bagaimana bahkan negara-negara yang maju atau katakanlah Eropa paling yang ini, tapi tidak jauh juga berbeda. Nah ini yang ingin saya katakan supaya kita mencermati hal ini sehingga kita tidak terlalu quote-unquote terburu-buru atau merasa tertekan bahwa dengan segala cara kita harus masuk ke renewable, sementara ya dunia juga menyesuaikan dengan mereka punya kemampuan. Mari kita lihat bagaimana di negara kita. Data ini kami ambil dari laporan kinerja subsektor batubara tahun 2020. Kalau kita lihat di sini, penggunaan coal dalam tahun 2020 dari 561 juta ton itu kita mengekspor, ini sangat penting, 429 atau sekitar 75% lebih tujuan ekspor sumber devisa kita. Sedangkan yang untuk domestik mostly adalah untuk kepentingan kelistrikan kita. Makanya kalau mau kita detailkan, kita lihat di sebelah kanan itu, listrik itu menggunakan batu bara itu meningkat dari 75 di sini, 115 dan proyeksi 113. Sementara berikut itu tidak banyak berubah. Yang ingin kami katakan di sini adalah coal ini masih memainkan peran penting dalam perekonomian kita yang diwakili oleh ekspor ini maupun untuk ke elektrisitas kita. Sementara dunia saat ini kampanye untuk dekarbonisasi dan itu sedang meningkat, maka menurut kami adalah penting penggunaan domestik seperti berikat. Harus serius kita di sini, tapi ini belum terlalu banyak. Sebab kalau kita lihat data ini, data yang ada di kita, yang kita gunakan data paling kanan ini di bawah ini, bahwa untuk kelistrikan kita, penggunaan terbesar itu batu bara. Gasnya sedikit. Baik untuk punya PLN sendiri maupun yang disewa, maupun yang IPP. Ini kan data ini kan, milik sendiri, sewa IPP. Pola ini tidak jauh berbeda 2017, 18, 19 sampai sekarang. Nah, penggunaan gasnya ada, tapi kalau kita jumlah ini, karena secara umum memang di atas 80% existing pembangkit listrik kita itu masih berbasis kepada batu bara dan gas dan sedikit. Inilah yang ingin kami katakan, tidak terlalu semudah itu ketika orang meminta peace out
transisi memungkinkan, tapi Anda meminta mempensiunkan, itu sesuatu yang terlalu utopis dan dipaksakan. Di samping itu dunia juga tidak sebegitu-begitu amat. Coba kita lihat dulu di sini, ini yang kami ambil data ini dari strategi energi nasional, kan strategi energi. Kalau kita lihat di sini, berdasarkan data ini, kebutuhan batu bara kita itu meningkat dari 2020 ke 2040, dari 155 ke 292. Dan kebanyakan digunakan oleh pembangkit dari 109 ke 194. Sementara untuk hilirisasi belum banyak berkembang, masih di angka ini. Di sisi lain, kalau kita lihat bahwa harapan kita yang terbesar itu untuk bauran energi kita diharapkan dari PLTA dan PLTS. Ini kalau kita lihat angka ini, kalau kita sekarang ada di sini, itu harapan itu ada yang sangat eksponensial meningkat, which is tidak mudah. Di sisi lain, untuk katakanlah menjaga APBN kita supaya mengurangi LPG dan subsidi, karena saat ini LPG kita kan kebanyakan diimpor. Yang kita lakukan adalah rencananya adalah DME, which is dari batu bara, yang di dalam beberapa definisi, kalau dia ada dari coal, tidak dianggap dalam beberapa definisi yang bisa dilihat itu mengurangi terhadap dan disebutkan CO2 emission, tetapi memang akan memperbaiki neraca pembayaran kita dan neraca ekspor kita. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat tantangan kita ini ke depan, ketergantungan kita kepada batu bara, minyak dan gas itu masih signifikan. Kalau kita ingin yang katakanlah memperbanyak untuk penggunaan domestik batu bara kita dan gas, maka isunya adalah bagaimana menghidupkan downstream. Sedangkan untuk PLTA dan PLTS ini di sana ada isu komersialitas, baik menyangkut harga, menyangkut jumlah, dan menyangkut itu terkait dengan pertumbuhan signifikan daripada demand. Jadi sangat penting kalau demand kelistrikan tidak naik, maka ini tidak terlalu mudah untuk mencapai ini. Nah, isu berikutnya untuk sejalan ini tentu saja adalah terhadap renewable energy. Nah, yang bisa diharapkan kalau PLTS tentunya PV, berbasis solar, fotovoltaik itu mungkin perlu dari regulasi supaya banyak pemainnya. Sedangkan hidro dan geothermal mungkin sudah saatnya hidro ini untuk diberikan integrated PPU, di mana sektor swasta diberikan lebih banyak peran, baik dari hulu, midstream sampai hilir, sampai mereka meng-create demand. Jadi biar dia sendiri yang punya pembangkit itu yang membawa demand-nya. Jadi semacam ya wilayah usaha itu ya pada dia. Kita lihat sekarang bagaimana komposisi energi mix kita. Tahun 2020 fakta kita adalah 66% kelistrikan kita berbasis coal, karena 17% dia berbasis gas, dan fuelnya ada sekitar 4%. Kita sekarang lagi mengurangi itu, menggantikan dengan gas, terutama di Indonesia Timur. Dan renewable energy kita masih di sini. Dari target kita kalau salah 23%. 2025 harapannya yang ini. Kalau kita lihat harapan ini berarti ada jam yang signifikan turun dari 66 30. Nah, ini bagaimana merelasikannya, ini sebuah isu yang bisa kita lihat berdasarkan kira-kira saat ini seperti apa. Di 2050 energi mix kita harapan. Tapi kalau kita lihat saat ini, bagaimana kapasitas power generation atau pembangkit listrik kita, komposisinya saat ini adalah yang di PLN Group 43 187 atau sekitar 59 atau 60% ada di PLN, IPP ada di 28%, sementara yang sektor swasta itu ada sekitar 5%. Izin operasi di bawah 8%,
partisipasi EBTK itu pemerintah, tujuannya terutama untuk daerah-daerah yang sifatnya sosial dan jauh dari jangkauan, ya di bawah 1% dari kapasitas pembangkit 72.751. Artinya di situ apa? Majority power generation ini ada di PLN Group. Nah, apabila kita menginginkan ini untuk mencapai goal tadi yang ke sini, maka perlu upaya radial, tapi harus sound, harus yang artinya ya tidak menimbulkan goncangan-goncangan. Nah, untuk bisa meningkatkan peran daripada EBT, terutama tadi yang kita lihat di data yang sebelumnya yang ini, PLTS ini, maka menurut kami sektor private ini perlu ada shifting paradigm untuk memberikan peran lebih besar kepada sektor private untuk berinvestasi dan menggunakan renewable energy, PPU maupun izin operasi. Sehingga nanti akan kita lihat pada slide berikutnya, PLN Group kita akan terutama fokus untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah yang sudah existing ada. Kita lihat sekarang komposisi customer PLN kita ini kami ambil dari RUPTL dan realisasi 2009 ada di bukunya PLN yang bisa juga di download. Kita lihat sekarang komposisinya. Komposisinya bahwa sales GWH-nya itu 42. Customer-nya 91 memberikan revenue 42% untuk sektor rumah tangga. Sedangkan industri itu dari sisi gigawatt-nya 31, customer-nya hanya 0,2 tapi memberikan revenue 30%. Ini sebetulnya sebuah isu di mana PLN menanggung sangat berat beban rumah tangga yang menghasilkan revenue tidak terlalu besar. Lebih dari 90% customer-nya PLN kita adalah rumah tangga, tapi hanya memberikan kontribusi sekitar 40%. Dengan demikian, sangat tight atau ketat room untuk bisnis, pengembangan bisnis tanpa mengorbankan competitiveness-nya. Pertumbuhan penjualan tenaga listrik kita di data ini menunjukkan bahwa yang terbesar itu adalah di relatif sama. Sektor rumah tangga, industri, bisnis relatif sama. Ini data dulu artinya belum ada cerita COVID. Jadi tidak terlalu besar. Peningkatannya ini relatif rata-rata air saja, tidak ada yang signifikan berubah. Lalu kita lihat fakta 2019 satu lagi. Jadi kita katakan household itu bahwa beban responsibility PLN ini sangat heavy untuk yang sifatnya non-komersial, which is household. Lebih daripada 90%. Menghabiskan sekitar 45% power dan menghasilkan revenue. Sementara segmen industri itu hanya meng-cover 0,14 tapi memberikan kontribusi di 31%. Kalau kita lihat di mana ini terlokasi, rumah tangga terbesar ada di Jawa, Madura, dan Bali, sekitar 65%, di Sumatera 19%, di tempat lain itu 15%. Industri juga demikian. Industri itu lebih banyak di Jawa, Madura, dan Bali. Bisnis juga demikian. Nah, di sini sebetulnya saya ingin mengatakan, PLN kita sebagai badan usaha utama pemerintah kita, baiknya itu untuk bisa menyokong sektor rumah tangga ini, yang sekalipun dia hanya menghasilkan 41% revenue dari 90%-an itu, basis utamanya adalah di Jawa, Madura, dan Bali. Saya ingin mengatakan di sini, sebenarnya kalau kita mau, maka Jawa, Madura, dan Bali itu harusnya kita proteksi untuk PLN,
Group supaya bisa memberikan tugas sosialnya, tetapi di luar itu berikanlah kepada sektor private, jangan semua hal, supaya dia fokus kegiatannya dan membuka ruang untuk sektor private tadi bekerja di daerah yang mereka bisa mencari yang saya sebutkan ini tadi. Kira-kira demikian logika yang saya bangun dari angka ini. Karena kita berbicara dari angka. Nah, kalau kita lihat harga, kan persoalan kita kan di sini. Levelized cost electricity tahun 2019 yang kami ambil dari BPIT. Ternyata power plant dan gas itu paling murah. Renewable itu memang mahal. Berarti ada isu di sini. Sementara sisi lain kita sekitar 88% itu base kita itu atau power generation kita itu adalah berbasis tadi itu coal, gas, dan sedikit diesel. Isu kita ada adalah existing power generation kita. Sementara ini sekarang lebih murah dan kita ada di sini power generation kita. Sedangkan kalau kita ke sini reliability-nya ya ini kan intermittent, belum lagi teknologi dan affordability-nya, commerciability-nya kan ada karena misalkan untuk PLTA membutuhkan demand yang tinggi, kan gitu. Dan itu akan menjadi mahal karena ada teknologi. Nah, maka sekarang ini dunia memperkenalkan jalan pintas supaya orang ke sini. Itu yang menurut kami kadang kurang pas. Dia memperkenalkan tax, ada financing restriction untuk industri ini, ada market restriction, diperkenalkan green economy, dan dunia akan menghadapi sini. Dan mengharapkan supaya ada externality cost, beban lingkungan untuk ini supaya bisa ke sini. Persoalannya adalah tidak sama sebenarnya. Keuntungan ini akan ke dunia. Kenapa? Karena dialah yang secara umum menikmati energi bersih. Kita memproduksi O2. Nah, persoalannya adalah kalau ini kita korbankan untuk kepentingan ini, teknologinya dari sana, siapa yang menanggung burdennya? Burdennya nanti kalau ini jadi mahal kita ikut yang ke sini, tadi adalah yang kerakit yang tadi, di mana 85%-an itu adalah penggunanya adalah karena berdasarkan ini. Memang perlu affirmative government policy, tapi ini harus dilakukan secara transisional di level yang dimungkinkan untuk kemampuan anggarannya, prioritasnya, dan kondisi yang terutama ini saat yang disebut masih kita harus survive dari COVID ini. Kita lihat contohnya ini, saya akan langsung aja. Kan kalau kita lihat data ini, tadi kita sebutkan di sini dan ini backbone untuk pellet. Sementara sumbernya itu gasnya itu datangnya dari sini. Di sini sendiri jarang. Baik yang konkret dan penduduk serajal, tapi ini ada bagian dari Indonesia. Nah, kami kan mengatakan untuk sektor ini, biarlah ini untuk fokus mestinya untuk pellet group, berikanlah ini kepada private itu untuk berkembang wilayah usahanya di mereka. Karena tadi dari data kita pun, backbone utama kita itu ada di sini. Nah, karena kita lihat CO2 distribution untuk CCUS, carbon capture, utility, and storage. Ini ada seluruhnya terutama untuk minyak. Tapi isu ini sangat besar. Ada teknologi, ada harga, less commoditized. Pertanyaan ini ada siapa yang akan menanggung beban ini? Saat ini saja, baru-baru ini kan lagi diperkenalkan nih, baik yang di Tangguh maupun yang di Masela katakan. Mereka mau CCS, CCUS. Tanpa CCS, CCUS saja, itu tidak mudah untuk mencapai IRR yang di-expect untuk kompetitif dengan dunia. Apalagi diperkenalkan ini. Jadi, di sini persoalannya kita bukan tidak mau bergerak ke arah yang lebih bersih. Itulah yang kita sebutkan itu dilema energi. Ada isu affordability, ada isu ketersediaannya, availability-nya, dan aksesnya. Jadi pemerintah harus membuat sedemikian rupa, dan harapan kita private juga harus tetap memperhitungkan atau berpikir di mana bisa berkontribusi untuk tidak semata-mata hanya
mendorong atau membebankan baik beban teknologi, beban harga, ataupun beban katakanlah selisih harga tadi ke government. Tapi tentunya di government juga harus ada cara bagaimana supaya private sector itu bisa di sini bergerak. Untuk renewable energy, kalau kita lihat bagaimana rencana aksi nasional kita untuk gas rumah kaca di bidang sektor energi. Kita mengatakan rencana aksi nasional kita itu cukup bagus. Total capaian kita cukup bagus. Backbone-nya itu di renewable energy. Sementara kontribusi teknologi itu hanya di bawah 10% yang kecil ini. Dan pemerintah memiliki keterbatasan fiskal dan prioritas untuk melakukan perubahan struktural. Terutama saat ini ada demand di kelistrikan atau di ekonomi rendah, existing PLN power generation berbasis coal dan juga coal based dan gas based, dan juga ada beban COVID, di mana sangat diperlukan untuk 3 hal, memastikan perlindungan masyarakat, perlindungan ekonomi masyarakat, dan juga pemerintah sedang giat-giatnya membangun infrastruktur. Makanya kita sebutkan tidak banyak ruang yang tersedia seperti saat ini. Itulah makanya kita harapkan private public participation ada. Tapi harapan saya ini tidak di Jawa utamanya, tapi lebih di luar. Kenapa? Karena biar Jawa ini bisa kita harapkan didorong untuk tetap menjaga pertumbuhan tadi, karena PLN menanggung beban berat untuk perekonomian kita, sekaligus juga bisa kita minta mereka untuk membangun infrastruktur seperti transmisi dan seterusnya itu, untuk mengkreat pasar di daerah-daerah yang non Sumatera Java. Nah, dalam hal ini memang kita bisa menyebutkan ini kok monopolistis ya, nah itu betul. Tapi pemerintah juga boleh memberikan monopoli sepanjang tujuannya ada. Tujuan untuk infrastruktur, dan tidak dimaksudkan untuk menanggung atau mengkompensate beban operasional korporasi yang sudah mendapatkan posisi monopolistis. Karena posisi monopolistis itu, saya ambil di bagian terakhir ini, di backup yang terakhir yang saya buat itu ada di sini saya buat ya, saya tunjukin dulu. Posisi monopolistis itu sebetulnya kan meningkatkan harga dari posisi ini ke sini. Tapi kalau tidak ada kemanfaatan yang diterima, maka ini menjadi sebenarnya beban. Kira-kira demikian yang kita harapkan dari posisi ini, dan supaya mereka akan mau di sini dan supaya tepat sasaran diperlukan considerable competitors. Itulah yang saya bilang tadi itu, considerable competitors-nya, tapi diharapkan dia tidak di Java yang merupakan backbone-nya PLN, tapi lebih kepada daerah-daerah ini. Ini bisa diberikan ini. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Oke, kita masuk ke berikutnya ya. Kita lewatkan saja. Nah, mari kita konfirmasi ini. Kita mengambil data dari Bappenas. Mereka menyebutkan investasi swasta ini harus tumbuh sangat tinggi jika defisit dikembalikan ke 3% tahun 2023. Jadi memang sangat diharapkan private sector itu invest. Tapi ini tidak mudah saat ini karena masih ada pandemi. Nah, hal yang sama juga di asesmen Kementerian Keuangan. Pendapatan melemah, stimulus terbatas, pertumbuhan belanja, pendapatan, risiko meningkat, dan risiko meningkat sustainabilitas bisa terganggu. Nah, kira-kira inilah concern-concern yang kita lihat saat ini, isu-isu yang kita hadapi. Bagaimana memboost renewable energy? Menurut kami berdasarkan data ini,
adalah, kalau kita lihat di sisi kanan ini, renewable energy bertumbuh mengharapkan PLTA dan PLTS. RUPTL kita, kalau kita lihat tadi, tidak terlalu banyak mengakomodir atau inline dengan ini. Sementara Bappenas mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan partisipasi sektor swasta yang tinggi. Dan mengingat renewable energy yang memiliki karakter yang berbeda, misalkan geothermal yang ini, PLTA ini, memerlukan big volume, economic of scale issues, lokasinya juga remote, tapi dia reliable sebagai baseload. Sementara yang solar, ini volume size-nya fleksibel, tersebar tapi meluas. Ini tidak suitable sebagai baseload, intermittent dia sebagai follower. Maka terhadap ini diperlukan policy suggestion-nya apa? Kapan kita untuk hidro dan geothermal dibukalah pasar untuk secara terintegrasi dan independen untuk private public utilities corporation. Sedangkan untuk solar PV, boleh itu dibuka dan diberikan liberalisasi pasar supaya dia seperti handphone itu loh. Jadi semua orang bisa dan jadi murah. Ada debirokratisasi perizinan. Sementara mengenai standarisasi berikanlah kepada industri itu dan diberikan kesempatan yang sama baik kepada existing grid-nya PLN, baik kepada community cluster, mereka boleh memanfaatkan diri yang off-grid atau yang remote. Dan kemudian itu pemerintah perlu memberikan tax insentif dan hendaknya dibatasi direct subsidi. Menurut saya bahwa Sumatera dan Jamali sebaiknya ini diberikan kepada PLN berdasarkan data tadi, tapi di luar itu harusnya dibuka. Kira-kira demikianlah kalau melihat data ini. Saya hanya melihat dari data ini saja. Karena kalau kita lihat untuk bisa berkembang, ya ini data daripada ADB, mereka menyebutkan. Untuk renewable energi itu tergantung kepada 3 hal. Ada resource-nya, proven teknologi, ada market-nya, kemudian kemampuan mengimplementasikan ada permodalan, barulah ditopang oleh government policy. Jadi tidak bisa kita mengandalkan government policy dan mengharapkan ini semua menjadi beban. Itu adalah. Nah, kami ingin masuk ke ini. Apanya telah kita tunjukkan bahwa fossil based energy itu kontribusinya sangat signifikan untuk greenhouse gas. Tapi konsumsi dunia saat ini masih rely on fossil based. Coal atau batu bara masih memiliki peran yang signifikan kepada perekonomian kita, baik juga untuk pengembangan daerah dan juga sumber kelistrikan untuk power generation kita. Teknologi diharapkan untuk memudahkan atau mempermudah biaya CO2, walaupun itu bisa menaikkan harga. Renewable energy selama ini merupakan backbone. Kita berterima kasih kepada Dirjen EBTKE untuk mencapai National Action Plan on Greenhouse Gas. Mereka berusaha keras di situ. PT PLN ini bagaimanapun memiliki peran yang signifikan dalam ekosistem kita. Nah, sehubungan dengan hal itu, beberapa hal yang kami suggest adalah semacam policy suggestion, decarbonization and green energy harus diadopsi secara transisional. Jadi kita jangan berpikir phase out atau pensiun cepat-cepat untuk menghindarkan dari unnecessary disruption. Apabila kita ingin mempercepat renewable energy, maka diperlukan paradigma baru, yaitu deregulasi solar PV. Tadi sudah kita sebutkan, kemudian membuka renewable energy pasar secara luas di beberapa daerah kepada private public utilities. Tadi saya sebutkan di luar Jawa terutama. Kemudian mendorong end-to-end approach dari renewable power generation ke transmisi distribusi di new market. Jadi biarlah sektor private itu
dari seluruh value chain itu kita berikan di daerah-daerah yang baru. Existing coal fire plant ini should apply a cleaner technology. Jadi termasuk itu sekarang ini apa namanya teknologi PABA, atau kemudian carbon capture, kemudian untuk mengurangi efek emisi seperti yang di Jepang itu loh. Di Jepang itu pakai coal pun orang, atau di Eropa, tapi cerobong itu putih. Itu menunjukkan apa namanya carbon capture itu bagus. Harus lebih banyak ke sisi teknologi yang harus diinvestasikan oleh PLN kita saat ini maupun pihak swasta yang menggunakan coal. Teknologi provider, financial off-taker hendaknya turut menanggung beban dalam menciptakan sustainable renewable energy ecosystem. Jadi janganlah kita hanya menjadi pasar semata-mata dari teknologi, dari peminjaman dana sepanjang utara ataupun dari market. They have to take some responsibility. Karena kita memiliki dunia yang sama, jadi kita tidak hanya sembarangan kita menjaga hutan, kalau kita mengambil teknologinya menjadi ke sini, tapi hendaknya dilakukan secara seimbang. Saya kira-kira demikian yang kami bisa share dengan rekan sekalian. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Ada backupnya, boleh dilihat nanti di situ. Demikian, terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Selamat sore.